Suara ledakan memekakan telinga. Ketujuh prajurit itu melompat bersamaan dari pulau, menerjang langsung ke tengah formasi para iblis. Ledakan beruntun terjadi di udara. Cahaya biru dan hitam bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, 15 komandan iblis dan 100 iblis dengan ranah Chaos Order ke-6 hancur berkeping-keping, terbakar dan menjadi abu di langit. Jalan menuju utara terbuka lebar. Sally berdiri mematung di tepi pulau. Air matanya menetes tanpa suara. Kalian! Tori buru-buru menarik lengannya kuat-kuat. Senior, mereka adalah pahlawan. Sekarang, ayo kita pergi. Pulau terbang kini rusak parah. Inti spiritual di bawahnya bergetar dan mengeluarkan retakan energi biru. Ledakan kecil mengguncang seluruh permukaan. Pulau itu mulai kehilangan daya angkat dan mulai jatuh perlahan. Tori, pegangan dengan kuat. Mereka berdua melompat ke pinggir pulau sesaat sebelum inti spiritualnya meledak total. Sally dan Tori terbang rendah, hanya 200 meter dari tanah, melewati lautan batu hitam dan semburan lava. Di depan mereka sudah terlihat dinding energi biru setinggi 500 meter, menandakan batas wilayah benteng Aurora, markas besar umat manusia. Angin berembus kencang di sekitar mereka, menyapu sisa debu dan abu iblis yang jatuh. Tori menoleh ke belakang, melihat serpihan Pulau Aurora 7 jatuh terbakar ke daratan iblis. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Mereka tidak akan mati sia-sia. Aku sungguh malu. Seharusnya tindakan seperti itu aku yang melakukannya. Tidak, bukankah tugasmu belum selesai, senior? Sekarang kita harus pergi dari sini. Dinding biru besar di depan mereka bergetar ketika sistem pertahanan Aurora mengenali energi manusia. Sinar cahaya turun seperti pintu masuk. Mereka berdua menembusnya. Cahaya putih menelan seluruh pandangan. Mereka selamat, tapi di depan sana medan perang besar sudah menanti. Kabut ungu pekat menggantung di udara seperti selimut beracun, menelan seluruh pandangan di depan mereka. Visibilitas nyaris tidak lebih dari 15 meter. Bau belerang bercampur dengan daging busuk menyengat hidung, membuat dada terasa sesak. Dari celah retakan batu di langit-langit terowongan, air hitam pekat menetes dengan pelan. Suara monoton yang membuat suara semakin menegang. Lorong sempit itu mereka lalui hanya setinggi dada manusia, lebarnya sekitar 1 meter lebih sedikit. Dinding batu hitamnya lembab dan licin oleh lumut. Air busuk mengalir setinggi mata kaki, menimbulkan riak kecil setiap kali Tori dan Sally melangkah. Tori berbisik sambil menatap ke depan. Sial, akan kesulitan bagi kita untuk keluar dari sini. Apakah kau punya ide, senior? Sally menatap peta kertas tua di tangannya. Ujungnya sudah compang-camping dan lembab. Rencana apa yang kau punya saat ini? Bahkan kau menyelamatkan aku sebelumnya. Tapi aku tidak akan membuat pengorbanan mereka sia-sia. Setidaknya aku harus memastikan kau selamat, Tori. Tori menatap lurus ke depan. Cahaya biru redup dari batu energinya memantul ke dinding. Itu benar. Mereka benar-benar pejuang sejati. Baiklah, aku cukup familiar dengan tempat ini. Ayo kita bergerak, senior. Apapun yang kita temui akan kita hadapi. Langkah mereka berlanjut pelan tapi pasti. Nafas keduanya terdengar berat namun teratur. Setelah sekitar 1 kilometer lebih, terowongan mulai menanjak ke atas dan melebar. Mereka tiba di saluran air terbuka, lebarnya sekitar 3 meter. Air hitam di bawah mereka bergejolak lembut seperti lumpur yang hidup. Suara langkah sepatu besi terdengar keras dari atas. Tori dan Sally serempak berhenti, saling bertukar pandang. Mereka kemudian merunduk. Dari celah di atas kepala, cahaya obor merah terlihat menari-nari. 3 iblis berpatroli berjalan di atas jembatan logam kecil. Senjata tombak energi tergenggam di tangan mereka. Cepat, cek sektor ke-7. Ada laporan 2 manusia kabur. Aku dengar ada keributan di pulau terbang ya. Itu dia. Jika bertemu dengan mereka,
langsung saja bunuh. Tori dan Sally menahan nafas, menenggelamkan diri perlahan ke air. Wajah mereka hanya menyisakan hidung di permukaan. Air busuk itu terasa panas dan gatal, namun mereka tidak bergerak sedikit pun sampai suara langkah itu menjauh. Beberapa menit kemudian, mereka keluar dari kanal. Di hadapan mereka terbentang padang tandus hitam sejauh mata memandang. Tanahnya keras, retak-retak, dan di setiap langkah terlihat tulang belulang manusia dan iblis setinggi lutut yang berselakan. Udara di sana dingin dan kering, membawa aroma darah lama yang menusuk. Di kejauhan, cahaya biru menyala redup seperti tirai besar di langit. Dinding energi aurora setingginya sekitar 300 meter memanjang sejauh 12 km. Tapi di 7 titik terlihat retak besar seperti kaca yang pecah. Dari celah-celah itu, pancaran energi plasma manusia menembus keluar. Ledakan energi mengguncang udara, potongan batu berterbangan. Sally berbisik dan menunduk. Aku bersyukur kita bisa melewati wilayah iblis, tapi nyatanya di sini justru lebih berbahaya. Tapi kita sudah dekat, bukan? Kitanya perlu berhati-hati, senior. Ya, itu benar. Benteng Aurora ada di depan sana. Kita akan mencari cara untuk pergi ke sana. Ayo bergerak, Tori. Mereka mulai berlari dengan pola zigzag di antara tumpukan tulang dan reruntuhan, menghindari cahaya obor iblis yang sesekali menyapu tanah. Dari kejauhan, terdengar teriakan pasukan penjaga dan deru kendaraan udara iblis melintas di langit. Mereka tiba di sebuah bangunan tua yang separuhnya sudah runtuh. Dari luar, nampak seperti pabrik manusia zaman perang. Mereka masuk melalui lubang dan dinding belakang dan turun ke basement. Dinding beton retak, tiang-tiang baja berkarat, dan lampu neon pecah tergantung di atas. Di sana, mereka terhenti. Nafas keduanya masih berat. Tori memejamkan mata, lalu berbicara dalam kesadarannya. Troy, apakah menurutmu kami bisa lolos dari sini? Kemungkinannya kecil, bocah. Wilayah iblis sangat ketat. Saat ini, kalian berada di barak utama para iblis. Mungkin kau masih bisa selamat, tapi tidak untuk wanita itu, bocah. Mungkin jika aku sendiri itu jauh lebih baik, tapi aku tidak mungkin meninggalkannya. Lebih baik lakukan saja, bocah, daripada mubasir. Maksudmu apa, Troy? Wanita itu mungkin akan mati, jadi lebih baik kau cicip dulu sedikit. Dari bentukannya sih itu jumbo, bocah, jarang-jarang loh. Sudah cukup, Troy, tutup mulutmu. Jangan sampai kau menyesal, bocah. Suasana basement sunyi, kecuali tetesan air dari pipa bocor di pojok ruangan. Dinding penuh dengan retakan, debu yang berterbangan. Tori dan Sally duduk bersandar di dinding beton yang dingin. Sementara kita aman di sini, senior. Itu benar. Tapi hanya masalah waktu sebelum kita ditemukan. Kita pasti akan berhasil lolos, senior. Sally menatapnya, pipinya memerah samar di bawah cahaya biru dari batu energi. Sebenarnya, Tori, apakah memang benar ajian pemurnianmu hanya kau saja yang bisa menguasainya? Memang itu faktanya, senior. Kakekku menciptakan ajian ini untuk menekan iblis hatiku. Ironisnya, iblis hati itu kini menjadi bagian dari kekuatanku. Hanya ada 3 orang yang menguasai ajian Liung Sabar. Aku, kakekku, dan kakakku saat ini. Kakek dan kakakmu? Jika mereka ikut kemari, maka itu akan menjadi kesempatan ras manusia bertahan akan jauh lebih tinggi. Kakekku sudah wafat, atau mungkin kini berada di tempat lain yang tidak bisa dicapai siapapun. Kakakku, ia punya takdirnya sendiri. Aku rasa dia juga tidak bisa kemari. Apakah keturunanmu bisa mempelajarinya? Dahulu kakekku pernah berkata, setiap keturunan akan otomatis menguasai ajian Liung Sabar. Ada ikitan darah yang menyatu. Sebenarnya, Liung Sabar adalah ajian pengendali. Aku punya sumber energi naga leluhur. Berpadu dengan energi Liung Sabar, jadilah Liung Sabar pemurnian. Aku juga punya 1 anak, dan pasti ia memiliki warisan itu. Mungkin ia akan menyusulku cepat atau lambat. Sally terdiam, lalu pipinya kembali memerah.
Mungkin salah satu dari kita tidak akan lolos dari sini, Tori. Tanamkan benihmu, biarkan aku melahirkan anakmu. Tori langsung terkejut, nyaris melompat berdiri. Di dalam kesadarannya, suara Troy langsung terdengar dengan nada yang menggoda. Oh ya, mari menanam benih yang subur di atas puncak dua gunung gundul. Air mengalir dari Bukit Hitam dengan gua apem yang besar sekali. Senior, apa yang kau katakan? Sally memotong dengan cepat, mendekat satu langkah. Kau adalah harapan 9 semesta. Jadi aku akan bertaruh. Aku tidak pernah mau melakukan ini dan tidak akan pernah. Hidupku aku dedikasikan untuk bertarung di garis depan. Tapi jika aku bisa melahirkan anakmu, maka itu akan menjadi bantuan besar bagi umat manusia. Jadi, Tori, sekarang kita bisa tahu siapa yang akan selamat. Jika kau selamat, itu lebih baik. Tapi jika aku selamat, aku bisa membawa warisanmu. Tunggu dulu, senior. Kita tidak... Ledakan besar mengguncang dinding luar basement. Puing bertebangan, suara logam bertekuk memekakan telinga. Getarannya membuat lantai berguncang dengan keras. Tori dan Sally serempak menunduk, sementara di luar terdengar suara teriakan manusia bercampur jeritan iblis. Udara panas bercampur, debu masuk ke ruangan. Sally menatap pintu besi yang kini terlepas dari engselnya. Tidak mungkin. Apakah mereka sudah sampai ke sini? Jika begitu, kita tidak punya waktu lagi, senior. Ledakan berikutnya mengguncang tempat itu sekali lagi, dan kali ini lebih dekat. Dari dalam basement yang setengah runtuh, getaran ledakan masih terasa kuat. Debu dan serpihan beton berjatuhan dari langit-langit. Tori dan Sally langsung siaga. Keduanya merayap ke sisi dinding yang berlubang, kemudian mengintip melalui celah selebar telapak tangan. Di luar, pemandangan yang terlihat membuat nafas mereka tertahan. 3 prajurit manusia, semuanya sudah babak belur, berdiri di tengah lapangan terbuka yang dipenuhi puing logam dan tulang. Mereka terkepung dalam lingkaran ketat berisi 42 iblis Chaos Order peringkat kelima dan 6. Yang pertama, pria tua sekitar 60-an. Tubuhnya masih tegap, tapi bahunya robek dalam. Darah menetes deras membasahi baju lapisannya. Yang kedua, wanita muda berusia sekitar 27 tahun. Kakinya patah dan disangga oleh tongkat besi darurat. Yang ketiga, pria muda 29 tahun. Matanya berlumuran darah, wajahnya kaku, namun tetap menatap tajam ke arah musuhnya. Tori menggertakkan giginya. Dalam kesadarannya, suara Troy langsung muncul dengan nada yang kesal. Hoi, 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 dasar mengganggu saja, kan jadi gagal bercocok tanam, kampret. Diamlah, Troy, dan tutup mulutmu. Sementara itu, di luar, ketiga manusia yang terkepung saling berbicara cepat di antara dentuman pertempuran jarak jauh yang bergema. Paman, kita terpisah dari rombongan. Apa yang harus kita lakukan, Paman? Bertahanlah semampu kalian. Kita akan menunggu bantuan tiba. Bantuan dari mana, Paman? Kita sudah terlalu jauh. Diam dan fokuslah untuk bertahan. Sally menatap lebih dalam melalui celah batu itu. Matanya membesar saat mengenali wajah mereka. Aku mengenal mereka. Kita harus menyelamatkan mereka. Tunggu dulu, senior. Kita tidak boleh gegabah. Justru itu akan membahayakan kita. Aku rasa tidak ada bedanya. Kita bisa bertarung bersama mereka. Itu lebih baik daripada hanya berdua. Baiklah, jika begitu, senior. Kemudian, Tori merentangkan tangan kanannya. Tombak naga emas muncul, disertai kilatan petir ungu keemasan. Sally mengangkat pedang birunya. Auranya berbentuk kupu-kupu menyala dari punggungnya. Kemudian, keduanya melompat keluar dari basement. Kaki menghantam tanah keras, lalu berlari lurus sejauh 60 meter hanya dalam 12 detik. Angin di sekitar mereka berputar seperti badai kecil. Hei, iblis keparat, sebelah sini!
5 iblis di garis depan langsung menoleh, tapi sebelum sempat bereaksi, tombak naga emas menyapu horizontal, membelah kelima iblis dalam satu gerakan. Darah hitam langsung menyembur di udara. Sally menukik dari sisi kiri. Suara aura birunya meledak dengan keras. Sebelah sini. Gelombang pedang biru miliknya menghantam barisan iblis lain, memotong 8 tubuh sekaligus hingga terbelah 2. Potongan tubuh iblis itu terguling ke tanah seperti boneka yang terbakar. 3 prajurit manusia menatap tidak percaya. Komandan Sally, kau masih hidup. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Oh, aku rasa sekarang kita punya sedikit kesempatan. Master tua ini akan bertarung sekali lagi. Semuanya, dengarkan aku. Kita akan keluar dari sini. Kelima manusia itu segera membentuk formasi. Punggung mereka saling menempel, senjata siap siaga. Di sekeliling mereka tersisa 29 iblis yang masih berdiri, menggeram dengan wajah yang penuh kebencian. Salah satu iblis melangkah maju, suaranya berat dan serak. Bertambah 2 manusia tidak akan jadi masalah. Mari, habisi mereka. Satu wanita manusia itu untukku. Dagingnya pasti empuk. Aku suka. Jangan gegabah. Wanita itu berada di Chaos Order ke-7. Kita serang bersamaan. Serang! Puluhan iblis melesat bersamaan, seperti kabut hitam yang tebal. Satu tinju besar menghantam ke arah pria muda. Namun, Tori melompat dan menangkis dengan ujung tombaknya. Suara logam beradu keras dan percikan energi menyala. Pria muda itu berkata, "Terima kasih saudara. Hati-hatilah, perhatikan sekelilingmu teman." Sally berputar dengan cepat bila pedangnya menebas 3 iblis sekaligus. Wanita manusia yang kakinya patah tetap menembak dengan busur energinya sambil duduk bersandar. Kami akan bantu, Komandan Sally. Panas spiritual menembus dada iblis itu satu persatu. Jumlah iblis tersisa 15. Tapi bukannya mereka takut, mereka justru mulai menggerang dengan keras. Tanah di sekitar mulai bergetar. Getaran semakin kuat dari langit merah dan gelap. Bayangan besar jatuh menghantam tanah. Debu dan batu berterbangan. Ketika asap mereda, sosok raksasa berdiri tegak di depan mereka. Tubuhnya setinggi 10 meter, kulitnya keras seperti baja. Dan di tangan kanan menggenggam palu tulang raksasa sepanjang 6 meter. Aura hitam keunguan membentuk pusaran di sekitarnya. Jenderal Iblis Garuh, Chaos Order ke-8. Aku kira siapa yang berani membuat kekacauan di sini. Ternyata ada 5 ternak dan 1 dari kalian berada di Chaos Order ke-7. Lumayan. Sally tidak menunggu. Tanpa buang waktu, ia langsung melesat ke depan. Pedang biru berkilat, tebasan cepat mengarah ke dada Garuh. Suara logam beradu keras, tapi pedang itu berhenti 3 cm dari dada Garuh. Satu jari kanan Garuh menahan bilah pedang seolah itu hanyalah selai rambut. Kau sedang apa, manusia? Sally mundur 3 langkah, keringat langsung menetes dari pelipisnya. Hati-hati senior, ia adalah Jenderal Iblis. Kita akan menyerang bersama. Sepertinya kita semua tidak akan bisa lolos. Jangan menyerah, ini bukanlah akhir kita. Suasana hening sepersekian detik sebelum tanah di bawah kaki mereka mulai retak dan pertempuran besar mulai siap untuk meledak. Sementara itu, di menara komando benteng Aurora, cahaya merah dari langit neraka menembus kaca tebal pelindung. Asap hitam berkumpul di horizon dan setiap kilatan hitam yang menyambar nampak seperti garis maut. Ki Ageng Segoro berdiri tegak di depan meja pemantau. Umurnya sekitar 60-an tahun. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam seperti baja. Armor emas yang dikenakannya penuh goresan dan noda hitam, tanda bahwa ia sudah melewati puluhan medan perang. Di tangannya
tergenggam teropong energi yang memantulkan cahaya biru redup. Ia melihat ke arah utara, ke titik di mana medan spiritual berkedip tidak stabil. Oh, Sally muridku, kau masih hidup. Tapi aku tidak bisa membantumu. Jika aku meninggalkan pos ini, maka benteng ini bisa jebol dalam hitungan menit. Pria muda di sampingnya menggunakan seragam penjaga taktis dan membawa tongkat komando, menatap Ki Ageng dengan ragu. Tuan, kita bisa kirim tim penyelamat. Ada unit bayangan di sektor barat. Mereka bisa sampai dalam 2 menit. Tidak, satu gerakan yang salah. Kita akan kehilangan benteng ini. Mereka sekarang berhadapan dengan Jenderal Iblis. Sekalipun aku turun ke sana, itu tidak akan sempat. Ia menutup teropongnya perlahan, tangannya gemetar, tapi suaranya tetap tenang. Jika kau selamat kali ini, mungkin kau akan memiliki kesempatan untuk naik ke peringkat 8, Sally. Petir hitam menyambar di luar jendela, menara bergetar dengan pelan. Kembali di medan pertempuran, tanah terlihat retak, bangunan runtuh di sekeliling, udara, debu, dan api bercampur menjadi satu. Garo, tubuhnya setinggi 10 meter, memegang palu tulang raksasa yang bergetar oleh energi iblis merah pekat. Otot-ototnya menggembung seperti baja cair, matanya menyala merah. Ia menatap ke bawah pada Tori, Sally, dan 4 manusia lainnya yang berdiri di bawahnya. Sudah terlalu banyak budak manusia. Lebih baik kalian mati di sini. Tapi kau, matanya menatap Sally dari ujung kepala hingga kaki. Tapi kau berada di peringkat ke-7. Lumayan. Kalau kau bisa bertahan, kau akan menjadi budakku. Ia kemudian mengangkat palunya tinggi-tinggi. Tanah di bawahnya bergetar keras. Serpian batu langsung melayang. Tidak ada pilihan lain. Kita akan mati bersama. Mundur di belakangku. Cepat. Apa yang kau lakukan, Tori? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Percayalah padaku. Mundur. Jaga jarak dari Tori. Garu tertawa keras. Suaranya menggema seperti guntur yang menghancurkan langit. Kecil, kau mau menantangku sendirian? Kau punya nyali. Baiklah, kau akan aku jadikan contoh. Tori menunduk sedikit. Nafasnya berat. Tangan kanannya menancapkan tombak naga emas ke tanah. Matanya berubah menjadi hijau menyala. Niat Tingsun Ajiku. Ning sabar! Suara seperti ribuan logam beradu memenuhi udara. Angin menyapu ke segala arah. Cahaya hijau menyala dari tubuh Tori, menyebar dalam radius 30 meter. Wah, cahaya apa ini? Tubuh Garo tiba-tiba kaku. Otot-ototnya berhenti bergerak. Palu raksasanya terlepas dari tangan dan menghantam tanah dengan suara yang berat. Gelombang kejut menumbangkan sisa iblis di sekitarnya. Darah mulai keluar dari hidung, mata, dan telinga Tori. Ia berlutut, wajahnya pucat, namun tangannya tetap menekan tombak ke tanah. Ini terlalu berat. Aku harus bertahan lebih lama. Sally segera mendekat, menahan tubuh Tori agar tidak jatuh. Tori, apakah kau baik-baik saja? Senior, aku akan menahannya sementara waktu. Sekarang habisi dia. Cepat! Sally menggertakkan giginya. Ia langsung berdiri dan matanya bersinar tajam. Ini kesempatan kita. Serang! Pedang biru seri berkilat, memotong udara. Lengan kiri Garo langsung tertebas. Darah hitam muncrat dengan tinggi. Pria muda maju dan menghantam dada Garo dengan pukulan penuh tenaga spiritual. Pria tua menyalakan mantra petir dari telapak tangannya. 2 kilatan petir menembus kepala Garo, menghantam tepat di kedua matanya. Wanita muda menarik busurnya, melepaskan panah energi. Panah itu menembus leher Garo, menancap di tulang belakangnya. Garo
menggerang keras berusaha untuk bergerak, tapi tubuhnya masih lumpuh. Dan yang terakhir, pedang Sally menebas dari bawah ke atas dan memenggal kepala Jenderal Iblis tersebut. Kepala Jenderal Garou terjatuh menghantam tanah, meninggalkan ledakan kecil energi hitam. Tubuhnya runtuh perlahan dan membeku seperti batu. Semuanya terdiam, nafas mereka terengah-engah, tubuh berlumpur debu dan darah. Tiba-tiba, Tori jatuh ke tanah dengan keras, matanya tertutup rapat, nafasnya tersengal, dan darah mengalir tipis dari pelipisnya. Bukan karena kehabisan energi spiritual, namun otaknya kelebihan beban dari ajian pengendali liung sabar yang memaksa sistem sarafnya bekerja di luar batas. Sally langsung berlutut, menahan tubuh Tori agar tidak menghantam batu. Nafas Tori berat, tubuhnya gemetar harus, urat di lehernya nampak menonjol. Dia masih hidup. Jika bukan karenanya, mungkin master tua ini sudah mati sejak tadi. Kita masih belum aman. Bersiaplah, kita akan segera pergi dari sini. Tanah mulai bergetar pelan. Dari segala arah terdengar derap langkah ribuan kaki. Ratusan iblis muncul dari balik reruntuhan. Mata mereka menyala merah. Dua aurora chaos menekan udara. Dalam hitungan detik, mereka telah mengepung dalam formasi setengah lingkaran. 150 iblis dengan Chaos Order ke-6 dan 40 iblis dengan Chaos Order ke-7 yang kekuatannya jauh lebih besar. Angin panas bertiup kencang, aroma darah bercampur dengan hawa belerang. Kita harus melindungi Tori. Apapun yang terjadi, ia harus selamat. Keempat manusia lainnya langsung membentuk lingkaran bertahan, berdiri mengelilingi Tori yang tidak sadarkan diri. Komandan, mereka datang dari semua arah. Kita tidak bisa bertahan lama melawan sebanyak ini. Kita bertahan semampu kita. Jangan biarkan satupun mendekat. Barisan iblis mulai mendekat. Langkah mereka berat dan bergetar di tanah. Suara tawa mereka terdengar kasar dan menusuk telinga. Akan tetapi, tiba-tiba langit di atas mereka berubah terang. Sebuah pulau terbang kecil berwarna hitam keabu-abuan, sepanjang 50 meter dan lebar 20 meter, muncul menembus awan merah. Di bawahnya, inti spiritual putih berputar cepat, seperti turbin besar, memancarkan cahaya yang memotong kabut. Di atas dek pulau itu, berdiri Ki Ageng Segoro, dengan jubah lapis baja emas yang sudah kusam. Tangan kanannya terangkat ke depan. Sally, bertahanlah! Tangannya menyala terang, dan sesaat kemudian cahaya putih menembus udara. Gelombang energi menghancurkan tanah sejauh 200 meter, membakar seluruh pasukan iblis menjadi abu dalam sekejap. Tubuh mereka meledak satu persatu, hanya menyisakan suara raungan terakhir sebelum semuanya menghilang. Debu panas menyelimuti area, udara bergetar oleh efek ledakan. Pulau terbang Segoro 3 menurunkan ketinggian perlahan, mendarat stabil di tanah yang mulai mendingin. Ki Ageng melompat turun, disusul dua pengawalnya. Matanya langsung mencari sosok Sally dan Tori di tengah kepungan yang kini telah kosong. Semuanya segera naik. Syukurlah, kita selamat. Lelaki tua dan wanita muda juga menghela nafas lega. Wajah mereka penuh luka, tapi rasa syukur terlihat jelas. Mereka membantu mengangkat Tori ke atas dek. Di dalam kabin utama pulau terbang Segoro 3, ruangan logam spiritual bergetar harus. Dindingnya bercahaya putih lembut dari aliran energi di bawah lantai. Ki Ageng berdiri di hadapan Sally, kedua tangannya di belakang punggung. Sally, jelaskan apa yang telah terjadi. Bagaimana kau bisa selamat dan siapa bocah ini? Sally berdiri tegak, wajahnya masih kotor oleh debu, namun nada bicaranya tetap hormat. Panjang ceritanya, Master. Dia adalah Tori. Ia bisa memulihkan manusia yang telah terkontaminasi energi iblis. Berkat dia, aku bisa bertahan hidup, Master. Ki Ageng tidak langsung menanggapi. Ia menatap wajah Tori yang terbaring di meja perawatan darurat, terhubung dengan kristal pemulih dan jalur energi putih yang mengalir di bawah tubuhnya. Ki Ageng,
berdiam selama 5 detik dalam hatinya dan berkata, Umat manusia di 9 semesta akhirnya punya harapan baru. Kemudian suaranya kembali lantang. Tabib, jaga dia seperti nyawa kalian sendiri. Kita bawa ke benteng Aurora. Baik Tuan. Para tabib langsung bergerak cepat, memasang segel pelindung di dada Tori, menstabilkan gelombang otaknya dengan kristal hijau, dan menyalakan mesin penyerap energi negatif di sekitarnya. Pulau terbang Segoro 3 naik perlahan. Mesin inti spiritualnya menyala biru, menciptakan pusaran udara yang kuat di bawahnya. Api dan puing di tanah mulai mengecil dari pandangan mereka. Sally, pria tua, wanita muda, dan pria muda menatap ke bawah dari dek belakang, melihat medan pertempuran yang kini terasa sunyi. Pria tua berbicara dengan serius. Kemenangan ini terasa aneh, seolah bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Itu sudah pasti, Paman. Sudah puluhan tahun kita bertarung, jadi tidak perlu heran jika akan ada serangan lagi. Tapi sekarang adanya saudara Tori, aku rasa peperangan akan mulai berbalik pada kita. Mereka semuanya tersenyum dan setuju dengan apa yang diucapkan pria muda itu. Lalu pulau terbang melaju ke arah benteng Aurora, menembus awan merah yang perlahan berubah menjadi keabu-abuan. Di kejauhan, siluet benteng raksasa terlihat berdiri megah dengan perisai energi biru yang menyala terang. Malam itu, perang mungkin dimenangkan oleh pihak manusia. Namun di balik langit neraka yang terang, ancaman yang jauh lebih besar sudah menunggu. Sementara itu, di ruangan medis utama benteng Aurora, berada 30 meter dari bawah tanah, di jantung pertahanan benteng, dinding baja spiritual setebal setengah meter menyatu dengan lapisan kristal menyerap energi negatif. Lampu putih kebiruan memantul di permukaan logam, memantulkan bayangan tubuh para master yang berdiri melingkar di sekeliling ranjang pasien. Suhu ruangan rendah, aroma antiseptik bercampur bau logam terbakar, dan ozon tipis dari alat-alat medis yang terus berdengung. Di tengah ruangan, Tori berbaring, kabel tipis berwarna hijau tersambung di pelipis, dada, dan pergelangan tangannya. Mesin penstabil otak berdenyut lembut, bunyi terdengar dengan teratur. Beberapa detik kemudian, kelopak matanya bergetar, lalu perlahan terbuka, pandangannya buram, lampu di atas kepala menyilaukan. Ia menarik nafas panjang, menatap sekeliling, lalu berusaha mengangkat kepalanya sedikit. Sial, apakah aku tidak sadarkan diri? Sepertinya aku terlalu memaksakan diri. Itu benar bocah, tapi sepertinya kau telah menarik perhatian banyak orang kuat. Tori menoleh pelan ke kanan dan langsung tertegun. 50 pasang mata menatap tajam ke arahnya. Sebagian berkilat seperti logam, sebagian bersinar dengan aura spiritual. Ruangan itu ternyata bukanlah sekedar ruang perawatan biasa. Bentuknya oval, berdiameter sekitar 40 meter. Dikelilingi kursi kristal dengan formasi energi pengaman di lantainya. Dinding belakang, layar holografik besar menampilkan peta medan perang iblis zona Aurora. Titik-titik merah menyala menandakan 7 area retakan aktif. Di depan ranjang berdiri Ki Ageng Segoro. Tubuhnya tegap, jubahnya putih dengan emblem spiritual biru di dada, tangan di belakang punggung dengan ekspresi yang tegas. Di sisi kanan, Resi Webisana, tubuhnya seperti kabut transparan, sorot matanya putih menyala. Di sisi kiri, Dewi Kandrawati, rambutnya merah menyala, 2 sayap api kecil bergerak lembut di punggungnya. Sedikit ke belakang, Ki Suryanata, tubuhnya kekar dengan sisik emas tipis di leher. Udara di sekitarnya bergetar karena panas aura naga. Di belakang mereka, puluhan figur lainnya, manusia, roh, naga kecil, dan makhluk spiritual tingkat tinggi, semuanya berada di level Chaos Order ke-7 hingga ke-8. Suara berat Ki Ageng memecah keheningan. Nak Tori, kau sudah sadar. Baguslah, kami punya banyak pertanyaan. Tori duduk perlahan,
Kabel-kabel di tubuhnya terlepas otomatis dengan bunyi mendesis. Ia menatap ke arah Ki Ageng dan mengangguk dengan sopan. Terima kasih atas bantuannya, Ki Ageng Segoro. Dan salam untuk semuanya. Saya Tori menyapa para master semuanya. Beberapa orang saling pandang. Sebagian mencatat nama itu di panel mereka. Resi Wibisana melayang maju. Tubuh kabutnya berkedip dengan lembut. Anak yang sopan. Anak muda, dari mana asalmu? Nama keluargamu? Dan siapa guru yang mengajarkan ajian pemurnian itu? Belum sempat dijawab, suara lain menyahut dengan cepat. Lalu, bagaimana kau bisa menekan iblis dengan ranah Chaos Order ke-8 dengan satu ajian itu? Sepertinya kau tidak biasa. Suara berat Ki Suryanata ikut masuk. Aku mencium bau naga dari tubuhmu. Leluhurmu dari klan mana, anak muda? Semua pandangan kini tertuju pada Tori. Ia menarik nafas dalam, bingung ingin menjawab siapa lebih dulu. Ki Ageng Segoro langsung menepuk dengan pelan. Semuanya jangan langsung bertanya bersamaan. Dia pasti bingung. Kasih Nak Tori kesempatan. Ruangan langsung senyap. Tori mengangkat kepalanya, berbicara dengan nada tenang namun jelas. Baiklah. Aku dari dunia manusia paling bawah. Kakekku adalah pencipta ajian ini, ajian pemurnian, atau aku menyebutnya ajian Liung Sabar. Hanya aku yang bisa menggunakannya, atau mereka yang memiliki hubungan darah denganku. Dan ajian pemurnian juga perpaduan antara energi naga. Ya, karena aku juga memiliki warisan leluhur naga. Beberapa orang langsung bereaksi. Suara mendesir memenuhi ruangan. Apa? Pewaris leluhur naga? Berapa umurnya? Sudah punya istri kah? Dari dunia manusia bawah, itu mustahil. Tori terdiam sesaat, matanya melirik ke arah Ki Ageng yang menahan senyuman kecil. Sepertinya bocah ini membawa lebih banyak kejutan daripada yang kita kira. Resi Wibisana menatapnya. Ajian Liung Sabar. Aku belum pernah mendengar dalam daftar teknik pemurnian spiritual tingkat tinggi. Sebenarnya teknik apa itu? Jika benar hanya garis darahnya yang bisa menggunakannya, itu berarti teknik ini berbasis ikatan genetik spiritual dan pastinya sangat langka. Dewi Gandrawati menyilangkan tangan dan berkomentar. Ki Suryanata membenarkan. Atau bisa jadi teknik yang sengaja disembunyikan oleh klan kuno. Aku tetap mencium aura naga dari tubuhnya. Entah bagaimana. Yang jelas, itu karena ia memiliki warisan leluhur naga. Tapi terlepas dari itu, memang ada sesuatu yang aneh dengan anak muda ini. Tapi, aku tidak bisa menjelaskan itu. Tori menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan tapi tegas. Saya tidak tahu banyak tentang itu, tapi ajian ini diciptakan bukan untuk perang, melainkan untuk menyegel. Jika saya menggunakannya dengan paksa, efeknya seperti waktu itu, dan aku bahkan tidak sadarkan diri. Ruangan kembali hening. Semua master nampak berpikir dengan serius. Ki Ageng Segoro akhirnya membuka suara sekali lagi. Baiklah, pembahasan lebih dalam akan kita lanjutkan di ruang pertemuan utama. Semuanya, mari pergi ke tempat yang jauh lebih nyaman. Kemudian, di ruang pertemuan utama benteng Aurora dipenuhi aura kuat dari para master yang telah berkumpul. Bentuknya melingkar, diameter lebih dari 60 meter. Di tengahnya berdiri meja kristal spiritual besar yang menampilkan hologram DNA spiritual Tori dan pola energi dari ajian Liung Sabar. Data itu berputar perlahan, menyorot dinding baja yang berlapis cahaya putih. Ki Ageng Segoro berdiri di depan, tangannya di belakang punggung, wajahnya serius tapi matanya sedikit menyipit, tanda ia sedang berpikir dalam. Semua orang menatap layar, menunggu keputusan akhir. Jadi kesimpulannya jelas, hanya darah daging Tori yang bisa mewarisi ajian Liung Sabar. Itu berarti untuk keberlangsungan teknik ini. Ia mengangkat tangan tinggi, suasana hening seketika. Solusinya sudah jelas. Beberapa master langsung berbisik. Udara terasa panas
karena berbagai aura mulai muncul. Langkah kaki berderak. Nyai Larasati, master cantik berusia 29 tahun, maju perlahan dari barisan depan. Rambutnya hitam panjang bergelombang, armor ketat biru tua melekat di tubuh rampingnya. Ia menatap Tori dengan senyuman menawan yang membuat beberapa tabib muda menelan ludah. Tuan Tori, putriku berusia 19 tahun, cantik, kuat, dan masih perawan, cocok untukmu. Atau kau bisa denganku jika tidak keberatan. Suara gaduh langsung terdengar di antara para master. Belum sempat Tori bereaksi, suara lain langsung memotong dengan cepat. Tidak perlu repot-repot mengenalkan anakmu itu. Aku bersedia. Aku mau melahirkan anak darimu. Itu pasti akan luar biasa. Dia berjalan maju beberapa langkah, menatap Tori dari atas ke bawah, lalu tersenyum menggoda. Beberapa master pria langsung berdeham dengan keras. Suasana semakin panas. Kijat Miko, master tua berjanggut putih, mengangkat tongkatnya sambil menatap Tori dengan mata berkilat. Nak Tori, cucu perempuanku berada di Chaos Order ke-6. Ia disiplin, tangguh, dan bisa menjadi istri yang baik. Kalau kau mau, aku bisa atur pernikahan hari ini juga. Ruangan langsung riuh, suara tawa, batuk-batuk, dan aura spiritual bercampur. Lantai kristal sampai bergetar karena energi yang tidak terkendali. Di dalam kepala Tori, suara Troy langsung muncul dengan nada yang bersemangat. Wow, 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 bocah, ini surga. Ambil yang rambut merah bocah. Ya semok, tembem, dan pasti jumbo bocah. Diamlah Troy. Ayolah bocah, ini kesempatan langka, dunia ajaib, aura cantik, dan semua rebutan untuk ditanami benih. Mantap bocah, jangan lupa untuk gantian. Tori menarik nafas panjang, lalu berdiri dari kursinya. Suara langkahnya terdengar jelas dari lantai kristal yang bergema. Tunggu dulu, aku memiliki cara lain. Suasana langsung terhenti, semua mata tertuju padanya. Dewi Chandra Kirana menatap penasaran. Nyai Larasati sedikit mengangkat alisnya. Ki Ageng Segoro langsung mendekat. Cara lain? Apa itu? Jelaskan nak Tori. Tori menatap mereka satu persatu. Ajian ini memang tidak bisa diwariskan oleh siapa saja. Dan ini tidak seperti warisan biasa. Tapi aku memerlukan bahan genetik spiritual. Bukan harus lewat hubungan darah langsung dari keturunan alami. Aku bisa menciptakan wadah energi buatan. Beberapa orang langsung bersuara bersamaan. Itu tidak mungkin. Itu pastinya berbahaya. Kau mau menciptakan apa bocah? Kijat Miko menggebrak tongkatnya ke lantai. Anak muda, jangan main-main dengan hukum spiritual. Cara itu bisa menimbulkan kekacauan jiwa. Dewi Chandra Kirana menatap tajam. Nada suaranya berubah lebih serius. Jika metode itu gagal, bisa menghancurkan inti ajianmu sendiri. Kau yakin bisa melakukannya tanpa menyalahi hukum energi? Aku sangat yakin, karena ajian ini memang diciptakan untuk menetralkan ketidakseimbangan. Tidak akan ada kekacauan. Ruangan kembali hening. Ki Ageng Segoro memandang Tori cukup lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. Menarik. Tapi ide ini butuh uji coba. Untuk saat ini, kita biarkan semuanya tenang lebih dulu. Nyai Larasati hanya tertawa kecil sambil menatap Tori. Baiklah, tapi tawaranku tetap berlaku, Tuan Tori. Dewi Chandra Kirana mencondongkan tubuhnya ke depan sedikit. Begitu juga denganku. Kau tahu di mana harus mencariku. Suasana ruang pertemuan benteng Aurora masih dipenuhi sisa aura panas dari diskusi sebelumnya. Semua master ini berdiri mengelilingi meja kristal besar di tengah ruangan, di mana bola energi ajian Liung Sabar masih berputar. Ki Ageng Segoro menatap Tori yang kini berdiri tegak dengan raut wajah serius. Baiklah, aku tidak akan membuat semacam sesuatu yang berbahaya, tapi itu semacam raja pemurnian massal. Satu raja
bisa memurnikan ratusan orang sekaligus. Tidak perlu ajian liung sabar secara langsung yang membuatku kelelahan. Semua master langsung menoleh ke arahnya. Suasana yang semula riuh mendadak berubah menjadi hening, namun penuh ketegangan. Tapi aku butuh seseorang untuk mengaktifkannya. Dia ada di alam Pringgondani. Seketika ruangan meledak oleh suara tanya dan debat. Pringgondani, itu jauh sekali. Tempat itu bahkan di luar batas wilayah iblis. Ki Ageng Segoro mengangkat tangan agar semuanya diam. Pringgondani, di luar medan perang iblis, jaraknya sangat jauh. Itu mustahil, Nak Tori. Ya, aku tahu. Tapi aku bisa membuka portal. Hanya saja aku butuh 3 master portal untuk menentukan koordinatnya. Beberapa orang saling berpandangan. Ruangan langsung ramai kembali. Sebagian master saling berbisik membicarakan resiko membuka portal lintas alam. Tunggu dulu. Membuka portal sejauh itu, koordinatnya bisa meleset. Kau bisa berakhir di dalam kehampaan dimensi. Saya sadar risikonya. Tapi jika raja ini berhasil, kita bisa memurnikan ribuan manusia terkontaminasi energi iblis dan bisa bertarung tanpa rasa takut. Itu akan mengubah arah perang. Dewi Chandra Kirana menatap Tori dengan penuh minat. Kau serius bisa membuat raja sekuat itu? Bahan apa yang harus diperlukan? Yang paling penting bukanlah bahannya, melainkan aktivatornya. Hanya satu orang yang bisa melakukannya dengan benar. Oh, dan orang itu kini ada di Pringgondani. Benar Ki Ageng, tanpanya Raja Pemurnian tidak akan berfungsi karena dia adalah ahlinya. Para master saling bertukar pandang sekali lagi. Sebagian mulai antusias dan sebagian masih ragu. Kalau itu benar, maka kita tidak punya pilihan. Kita bantu dia untuk membuka portal. Tapi siapa yang akan melakukannya? Aku bisa. Portal lintas alam adalah keahlianku. Dua sosok lain ikut maju. Aku akan bantu. Aku bisa membaca garis energi antar alam. Dan aku juga, karena aku berasal dari Pringgondani itu sendiri. Semua mata menatap ke arah Pandu. Kau dari Pringgondani? Ya, darahku masih terhubung dengan tanah itu. Aku bisa menemukan koordinat pasti tanpa kesalahan. Para master berkata, bagus, dengan begitu akan lebih mudah. Ya, itu benar. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Ruangan berubah menjadi tempat persiapan besar. Lantai tengah dibuka, menampilkan lingkaran portal berdiameter 20 meter yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Energi biru berputar perlahan di tengahnya. Para teknisi spiritual memasang inti energi di tiap sudut lingkaran. Suara mesin sihir berdengung dengan keras. 3 master portal berdiri di posisi masing-masing. Ki Portaloka di utara, Resi Dimaswara di arah barat, dan Pandu Diwanata di selatan. Ki Ageng dan Tori berdiri di sisi lingkaran utama memantau proses tersebut. Sebelum kita mulai, aku ingin tahu siapa sebenarnya yang kau cari di sana. Tori melangkah maju 1 langkah, suaranya mantap. Namanya adalah Jaga Guntur. Nama itu membuat sebagian besar master di sekitar mereka saling memandang dengan bingung. Jaga Guntur, siapa dia? Apakah ia sehebat itu? Seharusnya kita pernah mendengar namanya. Namanya begitu aneh. Pasti orangnya juga aneh. Dia berasal dari dunia bawah sepertiku. Tapi jangan remehkan dia. Dia satu-satunya yang bisa mengaktifkan Raja Pemurnian ini. Dia jenius dalam membuat raja dan menyusun struktur energi spiritual tingkat tinggi. Beberapa master mulai berbisik. Ada yang skeptis, ada yang penasaran. Dari dunia bawah katanya? Aku tidak yakin. Mustahil ada ahli raja sehebat itu di dunia bawah. Ki Ageng Segoro hanya mengangkat tangan, memberikan isyarat agar semuanya diam. Kalau Nak Tori berkata begitu, berarti ada dasar yang kuat. Dunia bawah bukan berarti lemah. Kita sudah melihatnya sendiri apa yang bisa bocah ini lakukan. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja pembukaan portalnya. Koordinat spiritual disiapkan.
aku akan menstabilkan garis dimensinya. Aku merasakan panggilan dari tanah leluhurku Pringgondani. Tanah di sekitar lingkaran itu mulai bergetar. Sinar biru memancar dari bawah, membentuk pusaran energi besar. Udara langsung berubah panas. Semuanya siaga. Energi antar dimensi tidak stabil. Beberapa master menanamkan tongkat energi ke lantai, membentuk perisai cahaya. Ki Pandu membuka mata dan bersinar. Aku temukan koordinatnya. Aktifkan segel utama. Baiklah, saatnya dimulai. Juga Nagasena!